Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang apa ya, obat, obat-obatan, drugs. Tapi bukan drugs yang disalahgunakan ya, karena sebenarnya drugs itu tuh bagus kalau memang digunakan dengan tepat. Tapi memang kalau disalahgunakan, semua drugs jadi nggak bagus, ya kan? Kayak Panadol mau diminum berapa empleng ya nggak bakal bagus lah gitu. Oke, so di sini aku mau review dulu tentang mungkin yang nggak tahu apa yang terjadi. By the way, sorry, penampilanku apa adanya banget hari ini karena emang lagi hamil 3 bulan, anakku masih kecil juga, masih 9 bulan, jadi kayak ya gitulah, kayak nggak bisa buat makeup apa lagi nggak enak, lagi mual lagi gitulah. Cuman aku pengen sharing aja how pills affects me. Jadi sebelumnya itu aku mungkin udah ada yang tahu kalau aku tuh emang punya clinical depression dari sebenarnya tuh bisa dibilang pas kecil udah ada kan, tapi bener-bener diobatinnya itu pas udah umur 18 waktu itu, dan sampai saat ini kan tiap hari aku minum obat secara rutin, cuman beda dosis dan sebagainya lah, disesuaikan. Nah, even waktu lagi hamil ini pun aku tetap minum obat karena dari pengalaman sebelumnya ketika aku mencoba untuk stop obat, ternyata hasilnya sangat tidak bagus, sangat buruk untuk keadaan aku, dan malah bisa memperburuk keadaan janin aku juga gitu. Jadi yang tadinya berpikir bahwa minum obat bisa membahayakan janin, ini sebaliknya. Kalau aku nggak minum obat, malah justru itu akan membahayakan janin aku, bahkan membahayakan diri aku sendiri kayak gitu. So konsultasikan buat kalian yang hamil dan mungkin kalian punya riwayat depresi atau mental health issue lainnya, kalian bisa konsultasikan ke psikiater kalian dan juga dokter kandungan kalian kayak gitu. Dokter kandungan pun, nanti aku mau share deh tentang dokter kandungan aku, tapi mungkin di next video, oke? Nah, jadi di sini ini aku mau share tentang obat yang sekarang lagi aku minum. Jadi ada Fridep, kelihatan nggak sih? Sorry. Jadi Fridep ini aku minum 50 mg sehari, 1 tablet. Dia di sini tuh sih tulisannya satu emplengnya 128.000 gitu. Satu empleng isi 10. Jadi basically satu hari 12.000 gitu. Nah, jadi di sini dia ini adalah sertralin. Sertralin ini emang semacam antidepresan seperti itu, digunakan untuk orang-orang dengan mood yang tidak stabil. Jadi ini lebih ke seperti mood stabilizer, antidepresan kayak gitu. Nah, ini aku udah minum lama. Jadi pas hamil sebelumnya juga aku minum ini Fridep, dan terus berlanjut sih. Dan ini belum berhenti sampai sejak aku hamil sebelumnya kayak gitu. Dan sejauh ini aku nampaknya sama Fridep ini gak ada masalah, semuanya cukup baik-baik gitu. Cuman ternyata I have another problem. Jadi kemungkinan ya, jadi ini tuh analisa lah ya, analisa dokter bahwa sebenarnya aku tuh nggak classical depression gitu yang kayak cuman depresi aja, tapi ternyata ada mungkin campurannya, karena waktu aku hamil terutama keadaannya itu semakin kelihatan sih sebenarnya gitu. Jadi kalau Fridep doang itu, aku kan waktu itu minum Fridep doang, bener-bener keadaan aku tidak terlalu baik sih waktu awal-awal itu ketika masih minum Fridep doang gitu. Walaupun udah di psikoterapi, tapi rasanya itu susah banget buat kayak menerapkan apa yang disampaikan ketika psikoterapi. Bukannya nggak mau, cuman kayak susah banget gitu. Kayak semakin aku berusaha, kayak semakin banyak banyak serangan di dalam diri aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku takut gitu ketika aku mau berusaha, kayaknya serangannya makin kuat nih gitu. Aku merasa makin nggak sanggup gitu kan. Nah, akhirnya setelah dianalisa sama dokter aku, nah ada 2 kemungkinan, karena aku kan suka banget kayak
apa ya, kayak di kepala aku tuh banyak suara yang aku tuh sulit sekali untuk kontrol, dan suara itu mostly hal-hal buruk gitu, jadi kayak demonnya gitu loh. Nah, tapi aku nggak bisa kontrol, jadi dan itu berulang-ulang terus menerus gitu. Ada dua kemungkinan waktu itu, antara aku ada OCD. Jadi sebenarnya OCD itu kan kalau orang cenderungnya lihatnya kayak yang suka maunya bersih apa, cuman yang kayak gitu-gitu aja gitu yang mungkin orang tahu. Tapi sebenarnya OCD itu bisa banyak banyak manifestasinya gitu. Salah satunya yaitu adalah OCD di pikiran, di thoughts. Jadi itu sesuatu yang kayak pengen terulang terus diulang terus gitu. Kayak ada kan yang OCD-nya cuci tangan terus ngerasa kayak nggak bersih kayak, jadi dia mengulangi kegiatan itu terus menerus. Nah, kalau aku tuh di thoughts, jadi kayak selalu mikir itu berulang-ulang kayak gitu. Nah, bisa jadi itu, atau sebenarnya ada psikotiknya. Nah, psikotik ini tuh biasanya yang bener-bener psikotik itu semacam orang skizofrenia, itu yang bener-bener udah parah gitu kan. Nah, aku kemungkinan di psikotik itu, sehingga aku diberikan antipsikotik juga, karena mungkin dilihat bahwa ada faktor biologis yang kuat di keadaan aku. Jadi bukan sekedar faktor psikologis, tapi memang faktor biologis yang sangat kuat, sehingga memang butuh obat untuk membantu aku bisa lebih baik, bisa mungkin psikoterapi itu bisa aku juga bisa lebih terapkan dengan lebih baik seperti itu. Nah, aku waktu itu dulu pernah pakai yang namanya olanzapine di kehamilan aku yang pertama. Itu juga membantu aku. Cuma seperti video sebelumnya kayak aku udah sempet cerita ya tentang olanzapine itu. Nah, tapi waktu aku sudah selesai hamil, aku udah melahirkan, olanzapine itu jadi kayak ngantuk, super ngantuk gitu. Jadi yang tadi aku minum satu baik-baik aja, terus itu minum seperempat aja aku udah ngantuknya tuh kayak nggak karu-karuan. Padahal kan aku lagi ngerawat anak gitu, susah banget gitu buat aku, sehingga akhirnya aku stop gitu. Pas kehamilan yang ini, antipsikotik sebenarnya itu antipsikotik kan. Nah, cuman akhirnya diberi sama dokter aku yang sekarang, dikasih Abilify. Nah, Abilify ini juga antipsikotik, cuman dia nggak membawa kita ngantuk kayak gitu. Ini Abilify. Ya, aku beli ini 10 tabletnya itu 268.000 yang 5 mg. So, jadi tapi aku minum ini setengah doang setiap harinya. So, 24.000 lah kira-kira ya obat gitu. Dua-duanya digabung. Jadi ini adalah antipsikotik yang aku minum sekarang. Dan apakah berefek terhadap aku? Oh iya, tentu saja. Tentu saja berefek. Kalau nggak aku sedih. Jadi sebelum minum itu kayak setiap hari nih, literally setiap hari, yang ada di otak aku cuman I just wanna die, kayak Tuhan kapan Tuhan panggil aku, Tuhan kapan aku selesai, kayak gitu, pengen mati aja kayak gitu setiap hari. Dan itu tuh kalau nggak aku distract gitu, maksudnya kayak kalau aku nggak nonton, nggak ngobrol sama orang, kalau aku diem, itu terus yang terus muter di kepala aku, terus berputar. Sebenarnya aku bener-bener pengen udah gue pengen mati aja. Mungkin sebenarnya aku nggak pengen mati, cuman pikiran itu terus berputar di kepala aku, dan seakan-akan aku memang menginginkannya kayak gitu. Dan aku nggak bisa kontrol, dalam arti lu mau bersyukur mau apa, nggak bisa karena nggak bisa aja gitu. Bukan gue nggak mau bersyukur, itu nggak bisa, bukan nggak bersyukur tapi nggak bisa, pengen mati aja gitu, pengen mati gitu. Jadi kayak susah banget gitu, terutama waktu itu kan memang juga keadaan aku kan juga masih seperti sekarang, mual-mualnya sih. Sebenarnya keadaan fisik aku itu tidak berbeda jauh sih waktu itu dengan sekarang gitu, tapi keadaan mental aku yang berubah gitu. Waktu itu aku cuman yang kepikir aku pengen selesai, aku ngerasa nggak sanggup ngejalanin kehidupan ini gitu. Jadi waktu itu dikasih psikoterapi juga, aku susah banget masuk, malah makin terus diserang secara pikiran, aku diserang semakin kuat, aku semakin ngerasa nggak sanggup dan sebagainya. Suara yang tadinya mungkin cuma satu tiba-tiba jadi banyak banget gitu kan, maksudnya satu suara, bukan satu suara,
tapi satu identitas suara tiba-tiba jadi banyak identitas banget di kepala aku. Jadi kayak aduh, it was very very overwhelming. Setelah minum Abilify ini aku mengalami perubahan. Jadi aku tetap ngerasa nggak enak badannya. Aku tetap mungkin ada stresnya, tetap stres ya. Maksudnya semua orang pasti stres, pasti ada stres. Nggak mungkin yang kayak nggak ada yang dipikirin tuh, nggak ada, pasti ada gitu. Yang dipikirin banyak gitu, tapi cara menanggapi masalah itu berbeda gitu loh. Jadi kayak aku bisa melihat hidup ini secara lebih wajar. Jadi kayak misalnya yang sebelumnya kalau ngerasa nggak sanggup mau mati aja, sekarang aku cuma ngerasa kayak oh keadaan aku seperti ini nggak akan lama, ini akan segera berlalu, aku hanya perlu bertahan, aku bisa, aku kuat, kayak gitu, semacam itu. Dan kayak ketika ada masalah pun aku bisa memikirkan lebih, bukan kayak mau mengakhiri hidup aku, tapi lebih ke apa jalan keluarnya, kayak seperti itu. Dan aku lebih bisa kontrol, kayak lebih ketika mood aku turun aku lebih cepat naik, seperti itu. Kayak aku bisa mengendalikan emosi aku dengan lebih baik. Yang pasti sih pikiran untuk mati udah nggak ada, udah hilang, bes gitu. Jadi kayak ya udah kayak misalnya hidup lagi susah, ya udah gitu, ya susah aja gitu. Jadi itu efek yang aku dapat dari minum sehari, setiap hari tambah 2,5 mg Abilify antipsikotik itu gitu. So apakah efek obat-obatan? Yes, tapi bukan berarti semua orang boleh sembarangan minum obat. Jadi harus tetap dikonsultasikan ke dokter kayak ke psikiater, apakah memang kita membutuhkan atau enggak. Jadi intinya kayak gitu, bahwa it affects me. Jadi gitu, pokoknya saran aku kalian jangan sembarangan lah kalau tentang obat ya. Karena kamu lihat aja nih, 10 tablet aja tuh isinya cuma segini nih. Tapi tau nggak yang tebel apanya? Ya ampun, kertasnya cuy, tebel amat tuh penjelasannya. Jadi ini bukan sembarangan gitu, kayak ini pasti sesuatu banget gitu kan. Jadi jangan sembarangan ya. Aku berharap kalian semua yang mengalami mungkin masa-masa sulit atau apapun, atau mungkin kalian mengalami drop secara mental dan sebagainya, atau kalian punya mental health issue, tetap bertahan di sana. Aku nggak berani bilang apa-apa, sungguh nggak berani bilang apa-apa, karena memang pasti berat banget. Dan aku pun kalau pas ngadepin juga pasti aku nggak tahu sih kayak orang pengen ngomong apa ke aku, karena bisa aja semua omongan jadi salah. So aku cuman berharap kalian tetap ada di sini, itu aja. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Bye bye.